pagi Pak, perkenalkan saya Anita Sari dari Universitas Papua. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pandemi pada saat ini. Sebelum ke pertanyaan, boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Datang di Bocce. Perkenalkan, nama saya Aaron Ismawan. Saya menjabat sebagai Kapolres Kepala Program Jurusan Musik Indonesia. Menurut Bapak sendiri, pandemi pada saat ini itu gimana sih? Tanggapan Bapak itu gimana? Tanggapan saya tentang corona ini adalah sudah bentuk perhatian kita semua terhadap kebersihan diri. Jadi mungkin ini adalah bentuk teguran dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih perhatian terhadap kesehatan, menjaga lingkungan dan perhatian. Kalau dampaknya sendiri buat Bapak tuh apa sih? Dampaknya sangat luas, di mana anak-anak ketika belajar itu kita alihkan dengan metode-metode yang baru. Termasuk kami melakukan hal-hal yang tadinya belum pernah dilakukan sebelumnya. Termasuk mungkin belajar online, terus kita coba untuk melakukan pertemuan tatap muka melalui aplikasi, lalu mereka juga mengerjakan tugas-tugas melalui aplikasi yang dimana tidak semua bisa merasakan atau mampu untuk mengerjakan tugas sesuai dengan target yang kita capai. Tetapi kita mencoba untuk lebih bijaksana lagi terhadap proses belajar mereka, di mana kita akan berikan beberapa kebijakan-kebijakan di mana nanti mereka bisa memperoleh nilai menurut cara yang lebih baik seperti itu. Kalau cara Bapak menghadapi pandemi pada saat ini itu gimana? Cara kami menghadapi pandemi ini adalah kami tetap menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dari mereka ketika datang sekolah, kami selaku pendidik maupun peserta didik yang kita undang ke sekolah itu wajib mengikuti protokol yang sudah diterbitkan oleh sekolah. Termasuk ketika mereka datang, mereka harus mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, sampai ketika di ruangan itu kita beri jarak supaya mereka tidak terkena dampak dari corona itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya Pak, bisa mengajar seperti biasa lagi. Amin. Terima kasih kembali. Selamat sore Kak, perkenalkan saya Anita Sari dari Universitas Pakuan. Ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai pandemi pada saat ini. Sebelum ke pertanyaan, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasbi Zulfikri, bagian video production dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Jadi gini, saya mau bertanya tentang tanggapan Kakak mengenai pandemi pada saat ini itu gimana sih? Kalau menurut saya pribadi, pandemi ini sangat menyulitkan sih, terutama untuk di bidang seperti saya, videographer, jadi sulit mencari klien dan lain sebagainya. Klien juga pada nggak mau gitu keluar rumah kayak gitu. Dampak yang terasa buat Kakak sendiri itu apa sebagai videographer? Dampak yang paling kerasa untuk saya sih, yang pertama nyari klien jadi lebih susah sih, karena klien juga masih susah untuk diajak kerjasama, dan juga klien masih takut untuk keluar rumah dan lain sebagainya, karena mereka memang sepeduli itu sih untuk kasus pandemi seperti ini. Kakak ada cara sendiri nggak sih buat ngatasin pandemi pada saat ini? Untuk cara mengatasi pandemi ini sih, yang pertama harus dimulai dari kesadaran diri dari masing-masing. Contoh kecilnya misalkan membawa hand sanitizer kemanapun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan apabila merasa kurang enak badan atau lagi kurang sehat, diusahakan untuk tidak pergi dulu keluar rumah, dan kalau bisa lebih banyak olahraga aja sih. Kalau harapan kakak sendiri buat pandemi pada saat ini itu gimana? Saya berharap untuk kedepannya pemerintah dan masyarakat bisa diajak kerjasama sih. Jadi pemerintah sudah menetapkan protokol kesehatan dan masyarakat juga bisa lebih peduli untuk menerapkannya. Jadi biar kita semua sama-sama memutus gitu. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Maaf mengganggu. Selamat siang Mbak, perkenalkan nama saya Anita Sari dari Universitas Pakuan. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa dan sebagai apa di sini?
Siang Mbak, nama saya Nanda, saya sebagai karyawan di distro ini. Saya mau bertanya mengenai pandemi pada saat ini. Tanggapan Mbak mengenai pandemi pada saat ini itu gimana sih? Tanggapan saya sama pandemi ini, buat saya itu, bukan buat saya aja ya, buat semua orang susah ya. Terutama yang di PHK dari kerjanya, kita semua jadi kayak susah buat menjalankan aktivitas seperti biasanya, seperti normal sebelum pandemi ini. Dan ekonomi juga jadi berkurang ya buat saya. Terus dampak yang paling terasa untuk Mbak nih selama pandemi itu apa? Apalagi kan Mbak jaga toko di sini. Ini gimana dampaknya? Dampak untuk diri saya sendiri ya. Selama saya bekerja di sini sih, selama pandemi ini yang pasti pengunjung berkurang ya. Pengunjung berkurang, pendapatan juga berkurang kayak gitu sih. Terus juga kumpul keluarga jadi yang Iya. jauh nggak bisa dekat ya. Jadi susah untuk kumpul sama keluarga, main sama teman, kayak gitu-gitu sih. Terus cara Mbak ngatasinnya itu gimana sih? Apalagi kan Mbak jaga toko, pasti orang yang datang tuh dari berbagai tempat ya, yang Iya. kita nggak tahu tuh bersih apa enggak gitu. Cara Mbak gimana ngatasinnya? Sama aja sih kayak orang-orang yang lain yang menjalankan protokol seperti biasanya, kayak menggunakan masker, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak kayak gitu sih. Baik, makasih Mbak atas waktunya. Maaf udah mengganggu jam kerjanya nih. Ya nggak apa-apa Mbak, sama-sama. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin. Biar bisa beraktivitas kayak seperti semula lagi, tanpa ada rasa khawatir, rasa takut. Makasih Mbak. Sama-sama. Selamat sore Mas. Selamat sore. Perkenalkan saya Nita Sari dari Universitas Pakuan. Ingin bertanya nih mengenai pandemi pada saat ini. Kalau boleh tahu nama Masnya siapa ya? Jovan, Sebagai apa? saya sebagai driver ojek online. Tanggapan Mas mengenai pandemi pada saat ini tuh gimana sih? Pandemi saat ini itu untuk dampaknya sangat terasa sekali buat kami para driver ya khususnya. Jadi kita juga harus menjaga jarak juga, tapi di sisi lain gimana caranya kita tidak menyinggung dari penumpang tersebut begitu. Kalau dampak yang paling terasa tuh apa sih buat driver sendiri tuh? Dampak yang paling terasa adalah soal pendapatan Mbak, yang biasanya kita harus biasa sehari bisa berapa kali narik, ini bisa dapat 5 kali aja udah alhamdulillah sekali gitu. Terus cara Mas ngatasin penumpang yang kita kan nggak tahu dari mana nih, dia mereka dari mana aja, dan kita nggak tahu mereka bersih dari virus atau enggak. Cara ngatasinnya gimana buat Mas sendiri? Kalau saya pribadi itu untuk ya terlebih lagi atribut tuh paling enggak 2 hari sekali saya cuci, helm juga, jadi kita harus punya cadangan. Terus yang kedua, untuk mencari obyekan itu orderan, kita juga harus rajin keliling aja. Kalau nggak gitu ya kita jangan pilih-pilih orderan, jadi segala macam orderan mau GoSend, GoFood ya kan, kita harus siap gitu aja. Terus kayak misalnya Mas ada tempat yang dihindarin gak sih biar nggak terkena virus ini? Yang saya hindari adalah kerumunan. Jadi walaupun yang kita dulu suka nongkrong bareng sama teman-teman, jadi di saat pandemi seperti ini ya kita harus jaga jarak satu sama lain kan. Jadi ya kita bukan sombong, jadi kita harus mawas diri lah begitu, untuk menjaga kesehatan sendiri dan juga keluarga di rumah. Kalau harapan Mas sendiri nih buat di tahun ini tuh apa? Harapan saya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan mudah-mudahan Indonesia pasti bisa melewati masalah ini semua. Baik, semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Terima kasih atas waktunya Mas. Maaf mengganggu waktunya ini. Iya, sama-sama Mbak. Selamat siang Kak. Perkenalkan saya Anita dari Universitas Papua. Ingin bertanya-tanya mengenai pandemi pada saat ini ke Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Selamat siang juga, saya ucapkan. Saya nama Erwin Karyaan.
saya anggota keamanan Bogor Center School, yaitu SMK Taruna Terpadu 1 Bogor. Nah, saya mau bertanya nih, tanggapan Bapak mengenai pandemi pada saat ini itu gimana sih? Tanggapan saya pada saat ini, saya selaku keamanan mungkin sangat prihatin sekali, sangat prihatin sekali karena kehidupan warga negara Indonesia saat ini memang dengan adanya pandemi semua menjadi terkait, ya. Yang kerja banyak yang diberhentikan, yang kerja banyak yang dirumahkan, tidak mendapat pekerjaan dan tidak bisa menafkahi anak dan istrinya, keluarganya. Nah, inilah yang menjadi satu dilema bagi bangsa Indonesia barangkali saat ini yang menurut saya luar biasa. Makanya kita di sini, saya sebagai selaku keamanan di Borges ini sangat-sangat melakukan atau mengaktifkan semua program daripada pemerintah, yaitu dengan 3M ya. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga jaga jarak. Itu di sekolah kami digiatkan sekali, ditekankan sekali. Jadi memang insya Allah dengan adanya seperti ini sampai hari ini kami tidak mendapatkan siswa atau karyawan yang alhamdulillah, tapi yang di luar mungkin pendapat saya mungkin karena saat ini rakyat Indonesia sangat sekali prihatin karena banyak sekali yang tidak bisa menafkahi anak dan istri. Itu saja mungkin. Dampak pandemi ini kan ke Bapak sendiri itu gimana sih? Kalau dampak pandemi kepada secara pribadi saya dan kawan-kawan tentunya merasa kegiatan kita ini terhenti ya. Saat kami kan di Borges ini terbagi 2 anggota keamanan kami, yang satu kelompok adalah keamanan satuan tugas pelajar, satgas pelajar tentunya, yang lainnya itu security di sekolah di dalam. Nah, ini kegiatan kami terhenti di sini karena anak-anak sekolah kami tidak bisa masuk sejak terjadinya pandemi. Luar biasa, kami tidak punya kegiatan aktivitas yang berarti. Jadi kami hanya melakukan apa yang ditugaskan pemerintah, barangkali mendisiplinkan anak-anak agar bisa menjaga 3M itu, yaitu masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu saja yang bisa kita lakukan barangkali saat ini. Kalau cara Bapak menghadapi pandemi pada saat itu gimana? Cara menghadapi ya kita dengan banyak kegiatan, barangkali membuat kegiatan sendiri lah, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi kita tidak melakukan kegiatan di luar karena memang kegiatan di luar itu sangat berbahaya, sangat dilarang oleh pemerintah. Ya maka kita bikin kegiatan di rumah, bikin kegiatan di sekolah yang kira-kira tidak menimbulkan masalah seperti terlalu banyaknya berkelompok. Barangkali itu aja kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan saat ini barangkali untuk menghadapi virus ini. Kalau tempat-tempat yang biasa Bapak hindari biar nggak kena virus corona itu gimana aja sih? Kalau menurut saya tempat-tempat yang kita hindari daripada adanya virus corona ini adalah banyaknya warga masyarakat yang berkumpul, seperti adanya kegiatan segala macam, itu kami tidak berani ya kan di daerah-daerah seperti itu. Contohnya ya di pasar-pasar, di tempat keramaian, contohnya di toko-toko swalayan yang mungkin banyak juga, itu kami hindari. Barangkali yang harus kita hindari. Kalau menurut Bapak nih, kenapa pandemi ini terus meningkat? Pandemi ini terus meningkat karena jujur aja adanya ketidaksadaran masyarakat yang tidak mematuhi peraturan pemerintah. Yang mana peraturan pemerintah ini kan sudah dinyatakan menggunakan masker itu wajib. Tapi kita lihat di jalan-jalan saat ini mereka banyak yang tidak menggunakan masker. Sekalinya mereka ditertibkan oleh petugas, mereka melawan.
Nah inilah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, cuci tangan, boro-boro mereka mau cuci tangan, apalagi jaga jarak sama orang-orang, mereka juga bisa seperti itu. Nah, inilah terjadinya peningkatan COVID-19 di tahun-tahun sekarang. Mungkin begini berprinsip mereka tadinya berpikiran bahwa COVID-nya sudah selesai. COVID sudah selesai, tidak ada di daerah kami. Tapi ternyata luar biasa ya. Luar biasa, meningkat sekali karena mereka menganggap sudah selesai. Jadi akhirnya seperti ini adanya. Dan pemerintah juga giatnya itu hanya di tempat-tempat tertentu dan di daerah-daerah yang syarat dengan masyarakat. Sebetulnya tidak seperti itu. Harusnya pemerintah ini semua menyeluruh ke masyarakat agar tidak terjadi banyaknya pengelompokan orang-orang.